Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai cara install Linux Mint ya. Untuk komputer yang saya gunakan, ini saya pakai MacBook Pro tapi versi jadul ya, ini 2011, jadi mungkin akan agak lemot. Oke. Nah, di komputer saya ini sebenarnya sudah ada beberapa aplikasi, lebih tepatnya beberapa OS. Jadi sebenarnya sudah ada Windows, sudah ada Android, dan ada macOS sendiri. Nah, untuk kali ini kita akan coba tambahkan untuk Linux ya. Di sini nanti saya akan install untuk Linux Mint Cinnamon ya, tapi untuk versinya masih versi 19 titik sekian. Jadi mungkin untuk saat ini sudah ada yang lebih baru lagi sih harusnya. Oke. Biar nggak terlalu lama, ini langsung saya restart aja. Untuk installernya sendiri, sebenarnya sudah saya siapkan flash disknya ya. Flash disknya sudah saya siapkan. Kemudian untuk dari laptopnya sendiri juga sudah saya siapkan free space. Jadi nanti tinggal diinstal saja. Kalau untuk cara buat installer, kemudian cara setting partisinya mungkin teman-teman sudah bisa ya, karena itu umum dan sudah banyak lah orang yang membahas. Oke, ini mungkin langsung saya restart saja supaya tidak terlalu lama. Oke, kita tunggu ya restartnya ya. Kemudian kalau untuk di Mac kita pilih ALT untuk pilih bootosnya dengan kondisi sudah tercolok ya, atau sudah dimasukkan untuk flash disknya. Nah, di sini ada EV Boot, itu untuk Windows dan Android saya, karena dual boot Android dan Windowsnya saya pakai GNU2 atau GPU2 gitu sih lupa saya. Dan Mac ini untuk macOS saya pakai Hexera, karena 2011 mentok di Hexera, nggak bisa naik lagi kecuali di Opera mungkin ya. Oke, kemudian untuk USB nya ini EV Boot ini untuk installer Linux Mint saya, kita tinggal enter saja. Nah, nanti akan ada pilihan seperti ini. Fokusnya baru dapat nih. Oke. Nah, ini yang paling atas nih kalau kita mau nyoba dulu tanpa install ya. Kalau di bawahnya kan kita langsung install untuk Linuxnya sendiri. Kita coba masuk dulu pakai yang tanpa install dulu ya. Jadi nanti kita untuk penginstalannya sendiri setelah masuk ke dalam Linux Mint-nya. Oke, agak lama ya teman-teman ya. Komputer saya juga udah mulai nempel nih teman-teman dari Polarisnya. Oke, kita sudah masuk ke tampilan Linux Mint-nya ya. Atau fokusnya jelek banget. Coba kita redupkan mungkin.
better ya kalau kita redupkan. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, sebenarnya di sini kita juga bisa operasikan. Tampilannya seperti Windows ya teman-teman ya. Sudah ada beberapa aplikasi yang terinstall juga. Oke, kita coba untuk install ke dalam laptopnya. Nah, di sini ada pilihan install Linux Mint, kita tinggal double klik saja. Nah, kemudian di sini kita untuk bahasanya kita pilih English saja. Continue. Nah, untuk bahasa keyboardnya kita pilih English US saja. Continue. Nah, oke. Nah, di sini ada pilihan untuk install third party ya. Ini biasanya kalau mungkin di Linuxnya sering nonton video atau mungkin butuh kodek yang bagus, ini mungkin bisa di checklist, kemudian tinggal klik continue. Ini opsional ya, boleh digunakan. Untuk fungsi lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa searching. Oke, kita lanjut ke continue saja. Cukup lama ya karena laptopnya sudah lumayan jadul dan kebetulan ini yang agak bermasalah juga sih kayaknya dari sisi harddisknya, karena untuk Mac OS dan Windowsnya sebenarnya saya installnya di SSD bukan di harddisk. Di sini saya buat SSD dan harddisk soalnya di komputernya, jadi untuk CD-ROM-nya sudah saya masukkan HDD-nya untuk menempatkan harddisknya. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya, karena agak lama nih komputernya. Oke, nah ini udah ada pilihan. Paling atas tuh install Linux Windows Boot Manager. Nah, ini nanti untuk dokumen musik will keep. Oke, ini nanti untuk penginstalan, tapi untuk data-datanya di keep ya. Kemudian yang pilihan kedua ini erase disk, ini lebih ke install ulang secara total ya, jadi data-datanya terhapus. Nah, karena kita mau multi boot nggak dual boot lagi ya, karena di dalam komputer saya sendiri sudah banyak OS, ada 3 tadi ya, jadi ini yang keempat, jadi kita pilih something else, kemudian continue. Nah, dia akan ngebaca harddisk atau SSD yang ada di dalam komputer ini. Kita coba scroll. Tadi yang saya siapkan free space itu di 38 GB ya. Nah, ini. Oke, nah kita harus buat partisi teman-teman. Jadi kita minimal kita harus buat 3 partisi ya. Ada swap, ada kemudian untuk tempat penginstalan sendiri, kemudian satu lagi untuk home ya, untuk penempatan data. Oke, saya siapkan 38 GB. Kita buat untuk yang swap dulu. Nah, swap ini sebenarnya fungsinya sebagai virtual memory. Untuk harddisk saya sendiri sebenarnya sudah 16 GB. Jadi sepertinya saya nggak akan buat banyak di sini, saya buat 1 GB saja. Jadi untuk 1 GB kita buat 1024 ya, 1024 atau 1028, saya lupa. Oke, anggap aja seperti itulah ya. Nah, kemudian di sini pilih yang logical, kemudian untuk apa ini namanya, use as-nya kita pilih yang swap area. Kita oke.
sudah terbentuk. Untuk swap areanya, jadi di sini tinggal free space nya tinggal 37 ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk yang home nya dulu ya. Untuk tempat penginstalannya dulu, untuk bootingnya. Di sini saya buat 32 deh. Nah, di sini pilih primary, kemudian extensionnya pilih ext4. Kemudian endpointnya di sini kita pilih yang ini slash ini ya. Ini untuk installing. Kalau di Windows mungkin drive C-nya lah ya, untuk cara mudahnya untuk memahaminya mungkin. Oke, kita oke. Nah, sudah kebentuk. Selanjutnya berarti free space saya tinggal kisaran 4,99 MB inilah. Ini kita tambahkan juga, kita nggak perlu edit lagi. Ini 5 GB ya, kisaran 5 GB. Kita pilih primary, cuman di sini kita pilihnya untuk yang di sini pilihnya untuk yang home, berarti kita pilih logical dulu. Tidak, di sini tetap primary. Maaf, saya agak lupa. Ini extensionnya tetap extension 4, tapi di sini kita pilihnya yang home. Oke, kita oke. Nah ini sudah terbentuk atau sudah terbuat. Nah di sini untuk yang 32 GB tadi ya. Ini ada swap, ada untuk yang tempat penginstalan, kemudian ada untuk home saja. Home ini biasanya seperti drive D lah ya, mungkin kalau di Windows, jadi data-data ketika diinstal nggak akan hilang. Ini untuk penyimpanan seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Untuk jelasnya nanti teman-teman bisa searching ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita pilih untuk tempat penginstalannya, pilih yang extension 4 tadi ya, yang 32 GB. Nah di sini pilih yang harddisknya. Nah 256 ini SSD saya, ini Kaizen ya. Jadi karena saya bukan menempatkan di SSD tapi di harddisk, jadi saya pilih yang ATA 500 GB ini. Oke, kemudian kita klik install now. Nah ini kita bisa pastikan lagi untuk datanya sudah sesuai atau belum. Oke, swap, kemudian extension 567 ya. Oke, tadi untuk yang penginstalannya kan di 6. Lanjut. Oke, kemudian kita pilih where are you. Nah ini karena saya di Indonesia, saya pilih Jakarta saja, Jakarta time Indonesia. Kemudian kita klik continue. Oke, kemudian your name. Nah, di sini saya buat Permono aja ya. Oke, di sini untuk password. Ini optional ya, boleh diisi atau tidak. Saya coba buat passwordnya. Oke, nah ini bisa tanpa password juga. Jadi kalau tanpa password teman-teman pilih login automatically. Oke, ini karena saya tambahkan password jadi required my password. Dan kita klik continue. Oke,
nanti akan ada proses installing. Kita tunggu sampai selesai. Ini masih proses copying file ya, masih proses copying file di sini. Kalau kita perlebar ini kelihatan prosesnya ya. Masih loading teman-teman. Ini umpetin lagi aja ya. Nah, ini sebenarnya juga pertama kali juga saya install Linux langsung untuk di MacBook, karena biasanya saya cuman kalau butuh hanya untuk buka-buka data biasanya saya booting dari flash disk aja sih tanpa install. Oke, kemudian ini masuk ke proses installing system. Mungkin kalau installnya ke SSD mungkin lebih cepat ya, karena di harddisk, dan harddisknya sudah lumayan lama juga. Oke, kita tunggu. Configuring hardware. Oke. Sudah 18 menit ya. Masih proses penginstalan. Fiturnya banyak juga ya yang akan terinstall package-nya. Ini posisi belum diupdate ya, jadi untuk versi yang baru mungkin sekarang udah di atas 21. Ini masih 19 yang saya install. Mungkin akan lebih banyak lagi fitur-fitur di dalamnya ya. Linux Mint ini mungkin lebih mirip Windows ya, dari segi tampilan, dari segi menu-menunya. Jadi mungkin lebih banyak yang pakai, karena informasinya sih untuk Linux Mint ini masuk ke 5 besar dari Linux yang banyak digunakan sih. Oke, penyesuaian librenya.
Oke, installation finish, continue testing or restart now. Kita coba restart now ya. Kalau kita restart now, nah nanti di Mac ini bisa langsung masuk ke Linux Mint-nya atau masuk ke Mac OS saya dulu nih. Saya juga belum pernah nyoba soalnya. Kita tunggu. Kalau memang masuk ke, oh ternyata masuk ke Linux Mint. Dan di sini ada pilihan mau masuk ke Linux Mint atau masuk ke Windows. Kita biarkan ke Linux Mint-nya. Oke, jadi kalau ada Linux boot option untuk Android saya nih, kayaknya nanti nggak kena nih. Jadi ya nanti kita coba lagi lah. Oke, kalau untuk booting ke macOS kan kita tinggal tahan Alt atau Option ketika login. Oke, kita coba masuk ke Linuxnya dulu. Secara penginstalan harusnya sudah selesai. Nah, kita tinggal lihat hasilnya. Oke. Linux Mint 19.3. Ini jangan ditampilkan lagi deh. Oke, apa nih? Oh, ini flash disk. Kita eject aja ya teman-teman. Oke. Jadi untuk secara penginstalan sudah selesai. Cuman ini masih versi 19 ya, karena ada untuk versi yang saya punya itu versi 19. Saya juga sudah punya Ubuntu sih, cuman kayaknya lebih entengan yang Linux Mint. Jadi kita coba install Linux Mint dulu. Oke, untuk video penginstalan mungkin sementara itu dulu ya. Nanti kalau untuk ngoprek-ngoprek dalamnya atau mungkin untuk penginstalan program-programnya nanti mungkin saya buat video lagi. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Selamat